Pelaku perampokan dan pembunuhan ditangkap. Relawan kemanusiaan untuk Gaza bertolak ke Tunisia. Cimpa tuang jajanan tradisional khas Karo. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Polres Tanah Karo menangkap pelaku perampokan dan pembunuhan di kota Brastagi. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena tekanan ekonomi dan untuk biaya persalinan istri pelaku. Inilah visual amatir saat petugas mengamankan pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap seorang pemilik kios di lokasi wisata Brastagi. Pelaku berinisial WR mengaku awalnya hanya berniat mengambil barang berharga milik korban. Namun karena korban berteriak, pelaku langsung menghabisi korban. Kapolres Tanah Karo menjelaskan penangkapan pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Ya, kalau menurut keterangan tersangka itu dia motif ekonomi. Dia ke sana itu bukan untuk membunuh, tetapi untuk membobol warung yang sudah tutup. Tapi karena ada warung tersangka itu masih buka, kios masih buka, nah dia punya pemikiran berubah pemikirannya. Dia mau mencuri, merampok yang ada di warung yang itu. Pelaku sendiri hingga kini masih terus menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, jenazah Nazwa Alia, WNI asal Kabupaten Deli Serdang yang tewas di Kamboja akhirnya tiba di rumah duka. Sebelumnya jenazah sempat tertahan karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk proses pemulangan ke tanah air. Setibanya di Bandara Internasional Kuala Namu, jenazah Nazwa Alia langsung diserahkan oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Beo, Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dikebumikan di pemakaman umum di sekitar rumah duka. Orang tua almarhum Nazwa Alia menyampaikan rasa syukur atas bantuan dari berbagai pihak, hingga akhirnya jenazah anaknya bisa kembali ke tanah air. Semua pihak membantu, terutama yang hamba Allah itu, karena hamba Allah itulah dia ini proses pemulangan dari sana itu boleh sampai ke Medan, tapi pihak-pihak lain pun berkoordinasi juga, macam pemerintah kita pun ada berkoordinasi karena ini semua kerjasama semua pihak lah, bukan satu pihak saja. Pihak keluarga berharap masyarakat tidak gampang terbujuk janji manis untuk bekerja di luar negeri. Sebelumnya, almarhum Nazwa Alia meninggalkan tanah air tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Saat itu, ia hanya mengatakan akan mengikuti wawancara di sebuah kantor bank. Nazwa Alia meninggal pada 12 Agustus lalu akibat overdosis obat yang menyebabkan komplikasi. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria paruh baya yang mengaku bisa menggandakan uang nekat membunuh korbannya yang tergiur dengan janji penggandaan uang. Korban dibunuh saat diminta melakukan ritual. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam proses evakuasi jasad Kwek Jue yang ditemukan di Desa Tanjung Selamat, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu kemarin. Pria berumur 67 tahun ini merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Alfian, seorang pria yang mengaku bisa menggandakan uang. Pertemuan pelaku dan korban pun dilatar belakangi niat korban yang ingin uangnya dilipat gandakan. Korban datang ke rumah pelaku di Desa Sentis, Kabupaten Deli Serdang bersama anaknya. Saat tiba di rumah, korban kemudian diajak ke suatu tempat yang sudah ditentukan pelaku. Sedangkan anak korban ditinggal di rumah pelaku.
Korban diminta melakukan ritual, meminum air kelapa yang sebelumnya sudah diminum pelaku dan kemudian diminta membakar dupa. Saat inilah pelaku membacok korban secara brutal hingga menyebabkan korban tewas. Usai membunuh korban, pelaku kemudian kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor korban. Pelaku kemudian melakukan penganiayaan terhadap anak korban berhasil kabur. Kapolsek Medan Tembung Ajun Komisaris Polisi Rasma Jutarigan bilang dari hasil pemeriksaan motif pembunuhan dilatar belakangi rasa kesal pelaku terhadap korban yang tidak membawa uang sebesar 100 juta rupiah sesuai perjanjian. Anak korban tetap menanyakan di mana keberadaan daripada orang tuanya sehingga membuat tersangka jadi kalap dan melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara memukuli, mencekik, memijak-mijak dan sehingga mengakibatkan luka di sekujur wajah dan mata daripada anak korban. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama seumur hidup atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati. Karena dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Relawan kemanusiaan untuk Gaza bertolak ke Tunisia. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara relawan kemanusiaan asal Indonesia Selasa sore kemarin berangkat menuju Tunisia. Mereka akan bergabung dalam Global Sumut Flotilla 2025, sebuah misi internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina. Dengan penuh semangat, para relawan kemanusiaan dari berbagai profesi, mulai dari aktivis, tenaga medis, hingga jurnalis, dilepas kerabat dan koleganya di Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Tunisia. Mereka akan bergabung dalam misi Global Sumut Flotilla 2025, konvoi kapal sipil membawa bantuan untuk rakyat Gaza Palestina menembus blokade Zionis Israel. Ahmad Juwaini, Ketua Yayasan Dompet Duafa Republika, bilang tim membawa bantuan paling dibutuhkan warga Gaza saat ini, mengingat para korban sudah lama terdampak blokade Israel. Ya, hari ini Dompet Duafa mengirimkan tim untuk ke Tunisia, terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari aktivis di Dompet Duafa, kemudian tenaga medis, kemudian juga jurnalis, dalam rangka pertama ikut melepas keberangkatan tim Global Sumut Flotilla di Tunisia. Dan setelah itu kita akan ke Yordan untuk ikut memberikan bantuan untuk pengungsi Palestina yang ada di sana. Dan ini mungkin akan kita lakukan dalam waktu sekitar 7-10 hari ke depan. Selain menyalurkan donasi ke Tunisia, tim relawan selanjutnya akan bertolak ke Yordania memberikan bantuan bagi pengungsi Gaza. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan.
Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah. Dia mau belajar, perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin tinggi ya? Makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat Iya, juara? Juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, seorang warga kota Brastagi di Kabupaten Karo berhasil mengolah ikan red devil yang merupakan hama di Danau Toba menjadi abon. Olahan abon ikan ini memiliki nilai ekonomi tinggi. Usaha abon ikan red devil ini mulai dirintis Fitria Yuliani Sitorus sejak setahun yang lalu. Awalnya ia prihatin dengan banyaknya ikan red devil yang tidak dikonsumsi dan menjadi hama di perairan Danau Toba. Padahal ikan ini memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi dan sangat bagus untuk ibu hamil dan pertumbuhan anak-anak. Dengan menggunakan campuran rempah-rempah seperti gula merah, jahe, bawang yang dihaluskan, Fitria Yuliani mengolah abon ikan red devil yang diperolehnya dari nelayan di sekitar Danau Toba. Untuk 1 kilogram ikan red devil mampu menghasilkan sekitar 3 ons abon ikan. Saat ini, Fitria Yuliani memasarkan abon ikan red devil ini melalui daring. Ia menjual abon ikan red devil seharga Rp200.000 untuk 1 kilogram. Ada inspirasi membuat ikan red devil untuk menjadi abon. Karena kenapa? Red devil ini kan dianggap sebagai hama oleh masyarakat, dan berita itu sudah booming dari luar negeri bahwasanya red devil ini adalah hewan hama seperti itu. Jadi kita gunakan red devil ini, ternyata red devil ini mengandung protein yang cukup tinggi dan lemak yang tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan ibu hamil untuk mencegah stunting. Jadi sebagaimana yang pada saat ini adalah stunting itu digawe-gawekan oleh masyarakat dan oleh Bapak Presiden kita untuk dicegah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo sangat mendukung upaya yang dilakukan Fitria Yuliani agar populasi ikan red devil dapat dikendalikan dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di Danau Toba. Jadi kedepannya dengan adanya nanti pengolahan red devil ini, populasi red devil di Danau Toba akan semakin berkurang, yang nantinya bisa meningkatkan produksi ikan endemik di Danau Toba, dan saat ini bisa juga nanti sebagai sumber pemasukan bagi nelayan-nelayan kita. Kini Fitria Yuliani berharap dukungan semua pihak untuk dapat mengembangkan inovasinya agar mampu mensejahterakan masyarakat di sekitar Danau Toba. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Cimpa tuang jajanan tradisional khas Karo, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jika tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, tak ada salahnya mencicipi cimpa tuang, jajanan tradisional yang memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Dulunya cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Karo. Di tengah arus modernisasi, cimpa tuang, salah satu jajanan tradisional khas Karo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, cimpa tuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Karo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi.
Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati Cimpatuang ini cukup datang ke Tugu Kol Kota Brastagi. Cimpatuang dijual Rp10.000 untuk satu porsinya. Salah seorang pelanggan Cimpatuang mengaku menikmati Cimpatuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu. Aku itu beli Cimpa karena dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena Kaskaro ini dulu kan. Nah, jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih. Kayak kami yang udah besar ini pengen makan Cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini Kaskaronya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan Cimpa ini. Pedagang Cimpatuang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang Cimpatuang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional. Satu untuk mempertahankan Kaskaro gitu. Untuk melawan rubah bahwa kita punya makanan khas Karo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional Cimpatuang juga sering disajikan jika ada acara adat Karo. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, sebuah warung kopi di Kabupaten Tapanuli Selatan menawarkan wisata kopi. Di lokasi ini, pengunjung dapat memetik kopi sendiri sebelum menikmatinya. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Jadi untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibio-Bio ya, jadi sangat sejuk, kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi, dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati Harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berwisata di kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo memiliki sensasi tersendiri. Di lokasi ini, pengunjung dapat membangun tenda dan menikmati keindahan kaki Gunung Sinabung. Di kaki Gunung Sinabung ini, tepatnya di Desa Kutarakyat, kita dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung yang mencoba untuk menghijau kembali usai diterpa erupsi yang cukup besar sekitar 10 tahun yang lalu. Asap tipis dan kabut yang menembus puncak Gunung Sinabung menjadi landscape yang unik dapat kita saksikan dari sini. Dengan fasilitas yang cukup banyak dan dapat digunakan, sangat cocok bagi wisatawan membawa keluarga. Selain lapangan yang luas untuk bermain anak,
Ada juga kamar ganti dan fasilitas kebersihan di tempat ini. Wisatawan dapat menyewa tenda dengan harga sesuai ukuran, mulai dari harga Rp150.000 hingga harga Rp250.000. Nurma, wisatawan asal Kota Medan, mengaku sangat senang bertenda di kaki Gunung Sinabung karena alamnya yang indah dan dapat melihat puncak Sinabung dari dekat. Pertama karena view-nya bagus juga, kita bisa nengok Gunung Sinabung dari deket tuh dengan jelas. Terus kayak kita camping sini tuh bisa ngerasain nyaman tempatnya bareng teman-teman juga. Kayak libur juga di sini. Kayak menikmati alam. Ya, bisa menikmati alamnya lah yang bagus. Sementara itu, Aziza, wisatawan asal Malaysia, mengaku sangat senang dapat membawa keluarganya untuk bersantai di kaki Gunung Sinabung. Sebenarnya ini udah kali kedua kami ke lokasi ini. Kali pertama kita baru survey aja dulu. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali, dan kemudian dari segi udaranya pun adem, dan kalau untuk kami yang berfamily ini sangat sesuai kerana bisa parkirnya langsung di sini dan kemudian langsung dipacak tendanya di sini. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey, dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya juga sangat indah. Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang segar dan juga sejuk. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada atau berada pada level 2 dan aman untuk dikunjungi. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.